Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Beberapa komentar ada yang menyarankan admin untuk mengulas turnamen Malaysia Chess Festival. Di situ ada beberapa pemain Indonesia yang berlaga, tapi jelasnya admin tidak tahu kawan. Setelah saya searching, admin tidak menemukan data PGN-nya, database mana ditempatkan PGN-nya, admin belum tahu kawan. Jadi untuk kali ini saya akan berikan permainannya Alireza Firoza. Tadi saya menemukan game yang cukup bagus dari permainannya Alireza Firoza, tapi bukan permainannya Alireza kawan yang bagus, tapi lawannya. Game ini terjadi di turnamen Reykjavik Open tahun 2019 di Islandia kawan. Saat itu di tahun 2019 Alireza ini masih berusia 16 tahun dan elonya pun belum 2700, masih di bawah 2700 kawan. Lawannya adalah Constantin Lupulescu, seorang Grandmaster asal Romania. Dan game ini terjadi di babak ke-7 di mana Alireza pegang putih mengawali dengan pion E4. Pion E6 French defense oleh Lupulescu, pion D4, pion D5, kuda C3 dan kuda F6, pion didorong maju ke peta E5. Ini adalah variasi standar dari permainan French defense kawan. Kuda F ke D7, pion F4, ada juga yang memainkan kuda C ini kawan, mundur ke peta E2, itu pilihan nomor 2, ataupun menteri ke peta G4 langsung kawan. Tapi pion F4 ini merupakan pilihan utama kawan. Baik stockfish atau game-game terdahulu, pion ini merupakan langkah terkuat. Jadi kalian kalau menemui variasi standar seperti ini kawan, diawali seperti ini, kuda kemudian mundur, ya pilihan pion F4 ini bisa menjadi pilihan utama kawan. Pion F4, pion C5 cukup standar, kuda F3, kuda C6. Di sini gajah E3 untuk perkuat posisi pion pusat D4-nya, dan gajah E7 persiapan rokade pendek, menteri D2. Tidak melanjutkan pengembangan gajah terang. Ini indikasinya kawan bahwa putih ataupun Alireza ini sedang menyiapkan untuk rokade pendek mungkin. Di sini hitam atau Lupulescu langsung memilih mengamankan raja rokade pendek kawan, dan Alireza melanjutkan untuk pion dipukul pion C5 mendahului pertukaran pion kawan. Kenapa tidak melakukan rokade panjang saja mengikuti hitam supaya raja aman? Ini akan memberikan kesempatan pion C-nya kawan didorong maju, dan kontrol peta-peta ini gajah juga sulit berkembang lewat diagonal ini kawan, hanya duduk di peta E2 saja jika ingin berkembang. Tentu ini akan menyulitkan bagi serangan putih kawan. Oleh karena itu pada posisi ini Alireza menunda rokade, hantam pion C5 terlebih dahulu kawan, dan hitam tidak terburu-buru untuk ambil balik dengan kuda ataupun dengan gajah menantang pertukaran gajah gelap, memilih melanjutkan pengembangan menteri ke peta A5, memberikan pressure di sini tapi masih cukup aman dengan keberadaan kuda C3. Barulah sekarang Alireza rokade, sekarang pion B6 menantang pertukaran pion. Alireza tidak berani kawan, dia melangkah atau mengembangkan gajah ke peta B5. Ada satu game kawan yang berani menerima tantangan. Memang konsekuensinya hitam mempunyai lajur A yang terbuka kawan. Tapi sementara untuk saat ini stockfish pun menyatakan tak ada masalah bagi putih. Tapi juga dengan posisi seperti ini juga ngeri-ngeri sedap ke depannya. Apakah dengan langkah presisi putih mampu mempertahankan posisi? Juga sulit kawan kalau dalam posisi tekanan waktu. Ya mungkin di sini putih bisa melanjutkan tantangan pertukaran kuda, bisa diambil oleh gajah. Kalau gajah gelap berkembang untuk melanjutkan tekanan bagi kuda C3, ya bisa benteng E1 bisa dilanjutkan oleh putih kawan, atau bahkan menteri ini ke peta E3. Kalaupun gajah sikat kuda, kalian bisa ambil balik dengan menteri hitam ambil pion yang ada di peta A2. Kalian bisa melanjutkan raja ke D2 menurut stockfish seperti itu, ataupun melanjutkan pengembangan gajah D3, tak ada masalah. Raja masih ada ruang di sini nanti untuk lari jika ada serangan menteri ke peta A1 ini. Oke, kembali ke langkah aslinya. Jadi setelah pion B6, Alireza gajah B5 serang kuda, kuda B4, pion A3. Lupulescu melanjutkan pertukaran pion kawan, pion B pukul pion C5, artinya membuat langkah pengorbanan kuda, dan tidak langsung diambil kawan kuda ini dengan pion, memilih dengan langkah gajah sikat kuda D7 terlebih dahulu. Kalau kuda ini langsung diterima oleh putih kawan, maka langkah terbaik bagi hitam adalah pukul balik pion ini untuk usir kuda. Kalau kuda ini bergerak mundur ke peta ini, gajah yang tewas kawan,
Kalau bergerak ke sini sama saja, kuda tewas kawan, maksud saya gajah tewas, dan mungkin dilanjut dengan pion B3. Oke, kembali ke langkah aslinya. Jadi setelah pion B pukul pion C5 ini, di sini Alireza bertukar gajah sikat kuda terlebih dahulu dan dilanjut dengan dipukul balik oleh gajah hitam, dan di sini hitam tetap membuat langkah pengorbanan, artinya barulah sekarang Alireza berani ambil. Pion A pukul kuda B4 dipukul balik menggunakan pion ancam kuda. Kuda mundur ke petak B1 untuk menghindari tempo kawan. Menteri hitam melakukan skak di petak A1. Selanjutnya benteng F bergeser ke petak C8. Dua benteng siap memberikan gebrakan di sisi-sisi menteri ini kawan. Dan dilanjut dengan langkah kuda D4. Di sini menteri A2, pion F5 menantang pertukaran pion ataupun di sini melakukan pengorbanan, artinya tantangan diterima. Selanjutnya benteng F1. Rebut pion ini kembali, tidak di backup dengan pion G6 kawan. Di sini dengan langkah pion A5. Untuk mendapatkan tempo sesegera mungkin, tak perlu menunggu lama untuk mempertahankan pion F-nya tadi dengan pion G6. Kuda ambil pion F5, terjadi pertukaran perwira, dipukul balik oleh benteng. Pion A4 lanjut Lupulescu. Gajah D4 untuk mempertahankan diagonal ini kawan. Di sini pion A3 tetap didorong. Tantangan ditolak tentu saja tidak ingin semakin terbuka raja kawan. Kalau tantangan diterima seperti ini, ya di sini benteng akan keluar ikut bermain kawan. Kalau diambil oleh kuda di sini, ya masih bisa diambil balik oleh menteri. Tapi pion ini bisa didorong terlebih dahulu kawan. Kalaupun kuda lari di sini, ya seperti ini jadinya nanti. Benteng akan ambil pion ini dan menteri kalian tewas dan skakmat juga. Oke, kembali ke langkahnya. Jadi setelah gajah D4 tadi pion A3, Alireza membalas dengan pion E6, memberikan pressure di sini kawan, dan di sini pion F6 ditolak tantangan pertukaran. Kalau diterima seperti ini, maka selanjutnya menteri akan bergerak ke petak E3 kawan. Posisi Raja Putih masih cukup aman dengan kawalan gajah. Di sini menteri putih siap memberikan tekanan di sini kawan. Apakah diikuti benteng satunya di laju F untuk memberikan tekanan juga nanti di baris ke-7, petak G7 dengan dukungan gajah ini kawan, juga bisa jadi. Tapi memang dalam posisi yang cukup seimbang ya, hitam pukul saja pion ini, pertukaran pion kawan. Di sini raja bisa bergerak, atau kalau kalian sikat pion ini langsung, maka pion D4 bisa dimainkan oleh hitam kawan untuk mempertahankan posisi pion. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Jadi banyak variasi kawan, jadi banyak alternatif, ataupun jika kalian melakukan langkah-langkah yang salah, itulah efeknya tadi. Tadi pion E6 dan pion F6. Di sini Alireza melangkah menteri D3, mempertahankan dua petak atau baris ketiganya kawan. Sekarang pion B3. Kalau diambil oleh menteri masih bisa diambil balik oleh menteri hitam. Posisi pion dalam posisi kena pin, tidak bisa ambil balik kawan. Oleh karena itu pada posisi ini Alireza setelah pion B3 hitam bermain dengan benteng F2, mempertahankan petak C2-nya. Lupulescu melanjutkan dengan langkah benteng, bergerak ke A4, incar gajah agar tidak menjaga petak B2 kawan. Tapi masih ada menteri, kalaupun nanti terjadi pengorbanan, menteri tetap menjaga petak B2. Di sini Alireza bermain dengan pion C3. Benteng sikat gajah diambil balik oleh menteri. Menteri hitam tidak berani ambil pion ini karena aksesnya tadi dibuka oleh putih untuk menjaga pion B2 ini kawan. Selanjutnya gajah C5, serang menteri, serang benteng di belakang. Menteri mundur, di sini gajah sikat benteng. Lewatkan langkah kemenangan kawan. Lihat posisi Alireza ini sudah sangat tertekan. Pada posisi langkah terbaik ya seperti ini kawan. Pion pukul pion skak, ya langsung diambil oleh menteri, tak ada pilihan, menantang pertukaran kawan. Dan di sini barulah gajah sikat benteng kawan. Kalau menteri ambil menteri ini, ya masih bisa dipukul balik oleh pion, dan pion masih berpotensi untuk promosi kawan. Kalau dicegat oleh raja, maka ya pion ini ambil kuda saja seperti dengan tempo. Di sini hitam akan unggul satu perwira. Kalau seumpama tadi seperti ini, setelah gajah ambil benteng, ambil gajah, ya di sini hitam mendapatkan, tentu mendapatkan menteri putih.
Tapi langkah ini terlewatkan kawan. Biasanya dalam situasi ini jam kedua pemain sudah mulai mepet, sudah mulai habis kawan. Jadi langkah yang sangat sederhana ini terlewatkan begitu saja dari seorang Grandmaster akibat jamnya sudah mulai jatuh. Tadi bermain dengan gajah ambil benteng, diambil balik oleh menteri. Dan selanjutnya di sini menteri ke peta A1, persiapan mendorong pion, ancaman ambil kuda nanti kawan, atau dengan pion dengan promosi nanti. Di sini pion E7 oleh Alireza. Benteng langsung ambil pion ini juga bagus dipilih oleh putih kawan. Kalau di sini pion A2, menteri bisa ke peta F5 mempertahankan kuda kawan. Dan kemungkinan dengan langkah presisi pun engine menyatakan bahwa permainan bisa berakhir miss. Tapi di sini Alireza tadi bermain dengan langkah pion E7-nya. Sulit kawan untuk mempromosikan pion ini, masih ada raja yang bisa mengejar atau benteng menjaga peta E8. Dan dilanjut dengan langkah pion A2 tentu saja. Dan sekarang pion promosi menteri. Langsung disikat oleh benteng tentu saja, tak ada pilihan lain kawan. Dan selanjutnya menteri F5 menjaga kuda dan pion D4. Di posisi ini kawan Alireza menyerah. Kenapa menyerah? Coba kita otak-atik 2 atau 3 variasi kawan. Ambil contoh benteng ini sikat pion yang ada di sini, maka selanjutnya pion ini akan sikat kuda dengan tempo promosi. Kalau disikat balik dengan menteri putih, maka di sini bisa bermain dengan langkah menteri ambil balik, dipukul balik oleh raja, benteng ke sini ditutup oleh benteng dan skakmat kawan. Ada pion di sini, raja tidak bisa naik. Oke, apalagi kawan? Variasi apa lagi kira-kira yang kalian pilih? Apakah pion C pukul pion D4 ini? Maka pion tetap akan sikat kuda kawan, disikat balik oleh menteri putih. Menteri bisa ke peta A5 menjaga peta ini kawan, dan benteng siap bergerak untuk memberikan ancaman serius lainnya dan ancaman skakmat. Ambil contoh di sini kawan, seumpama benteng ini bergeser ke peta F1 untuk memberikan ruang jika ada benteng bergerak ke sini kawan, melakukan skak, raja bisa bergeser, benteng ke sini kawan, tidak bergeser ke peta C8, dan di sini sudah tidak bisa lagi kalian menghindari ancaman skakmat berikutnya. Ambil contoh yang lain seperti apa kawan? Apakah menteri ini keluar? Anggap contoh ke peta ini, langkah terbaiknya seperti ini, dan tentu saja benteng skak ditutup oleh menteri. Kalau kalian bergerak ke sini ya skakmat juga kawan. Kalau kalian tadi setelah benteng ini kalian blokade dengan menteri di sini, ya tentu saja menteri kalian tewas. Diambil balik oleh pion, menteri skak, raja bergerak ke sini, menteri ke sini skak, raja ke sini dan ke sini menteri skakmat juga. Terus kira-kira apalagi yang bisa diperbuat oleh putih kawan saat pion D4 ini dimainkan oleh hitam? Apakah menteri ini bergerak ke peta D3? Maka selanjutnya pion D akan pukul pion C3. Kalau di sini diambil oleh menteri, maka selanjutnya ya ancamannya seperti ini kawan. Sama saja, skakmat. Oleh karena itu pada posisi seperti ini, menteri bergerak ke F5 tadi setelah blunder pion E7 kawan, dan diikuti pion dipromosikan, pion D4 langsung dimainkan, membuat Alireza menyerah di langkah ke-31. Itulah kawan permainan Alireza, tidak bisa membendung permainan French defense, di mana dia memilih rokade panjang tadi. Tapi memang rokade panjang merupakan langkah yang bagus juga kawan dalam permainan French defense, sering kita temui permainan rokade panjang. Oke, terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.